Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Mirzaviana, NIM 12014180003. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pelatihan Online pada Era Pandemi COVID-19 di PPSDM Migas Cepu. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 di Indonesia berdampak pada penurunan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk stay at home mengakibatkan berbagai tempat pembelanjaan tutup, pedagang gulung tikar, omset perusahaan menurun, bahkan tidak sedikit pegawai yang kena PHK. Pada masa pandemi, sebenarnya masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat bertahan hidup dengan mengadakan pelatihan. PPSDM Migas merupakan pusat pengembangan sumber daya manusia minyak dan gas bumi di Kota Cepu yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat belajar terkait minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, PPSDM Migas mempunyai caranya sendiri agar dapat melakukan program pelatihan, yaitu pelatihan secara online melalui daring. Jadi masyarakat akan tetap bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh PPSDM Migas secara online di rumahnya masing-masing tanpa harus berkunjung ke kantor PPSDM Migas. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan peneliti kaji yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan pelatihan online di PPSDM Migas? Yang kedua, apa strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang digunakan? Yang ketiga, apa perbedaan proses pelaksanaan pelatihan di PPSDM Migas sebelum dan sesudah adanya COVID-19? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pelatihan online di PPSDM Migas. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pembelajaran dan model pembelajaran yang cocok dan efektif untuk diterapkan kepada peserta pelatihan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja perbedaan proses pelatihan di PPSDM Migas sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat praktis. Manfaat praktis ada dua, yaitu bagi pembaca dan bagi peneliti. Bagi pembaca, diharapkan dengan penelitian ini, pembaca akan lebih mengetahui bagaimana strategi atau model pembelajaran yang tepat untuk sebuah program pelatihan. Sebagai acuan pembaca untuk dapat melaksanakan pelatihan, sebagai salah satu referensi bagaimana membuat sebuah program pelatihan di era pandemi COVID-19 agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti, menambah relasi, dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari saat kuliah, serta dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian berikutnya. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Di dalam kajian teori ini, saya akan membahas mengenai jenis pelatihan, sistem pelaksanaan pelatihan, dan metode pembelajaran. Yang pertama ada jenis pelatihan. Terdapat 5 jenis pelatihan yang dapat digunakan, yaitu ada pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. Yang kedua ada sistem pelaksanaan pelatihan. Menurut Yusuf, terdapat 3 tahap utama dalam pelaksanaan sebuah program pelatihan. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan, yang kedua desain program pelatihan, dan yang ketiga ada evaluasi pelatihan. Yang terakhir ada metode pembelajaran. Menurut Hamdani, terdapat beberapa metode pembelajaran yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada metode ceramah,
Yang kedua, metode diskusi kelompok. Yang ketiga, metode tanya jawab. Yang keempat, metode praktikum. Dan yang terakhir ada metode pemecahan masalah. Jenis pelatihan. Sebelumnya, menurut pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, pelatihan merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja. Menurut Simora, jenis-jenis pelatihan itu ada 5. Yang pertama ada pelatihan keahlian, yang merupakan pelatihan yang sering digunakan dalam organisasi. Program pelatihannya cukup sederhana, yaitu kebutuhan identifikasi melalui penelitian yang mendalam. Yang kedua, ada pelatihan ulang atau retraining, yaitu adalah pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berusaha untuk memberikan keahlian baru atau skill baru untuk karyawan. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional yang merupakan pelatihan yang melibatkan karyawan. Maksudnya, pelatihan karyawan ini untuk melaksanakan aktivitas kerja dalam bidang lain, bukan dalam bidang dia sehari-hari. Yang keempat ada pelatihan tim, yang merupakan pelatihan kelompok yang ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaan secara kelompok tentunya. Yang kelima ada pelatihan kreativitas. Di sini dalam pelatihan ini memberikan kepada individu untuk dapat mengeluarkan gagasan secara bebas. Jadi, peserta pelatihan dibebaskan untuk dapat mengeluarkan gagasannya. Selanjutnya ada sistem pelatihan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu menentukan kebutuhan pelatihan. Pada tahap ini, terdapat 3 macam kebutuhan pelatihan, yaitu yang pertama ada General Treatment Need, yaitu pelatihan kebutuhan. Pelatihan ini bagi semua pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan data mengenai kinerja dari pegawai. Yang kedua ada observasi. Observasi yaitu jenis pelatihan yang dasar utamanya hasil pengamatan terhadap macam-macam permasalahan. Yang ketiga ada Future Human Research Need, yaitu jenis keperluan pelatihan ini tidak berkaitan dengan kesesuaian kinerja, melainkan keperluan sumber daya manusia yang akan datang. Oke, selanjutnya ada desain program. Desain program ini adalah esensi pelatihan. Karena pada desain program, kita dapat meyakinkan bahwa pelatihan akan dilaksanakan. Pada tahap desain program, ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan nih. Yaitu yang pertama ada mengidentifikasi sasaran pembelajaran. Yang kedua, menetapkan penyelenggara dan dukungan lainnya. Yang ketiga, menetapkan metode yang paling tepat. Yang keempat, memilih dari beraneka ragam media. Yang kelima, menetapkan isi. Yang keenam, mengidentifikasi alat-alat evaluasi. Dan yang terakhir, menyusun urutan pelatihan. Selanjutnya ini ada evaluasi program. Evaluasi program pelatihan ini untuk memastikan apakah pelatihan yang dilaksanakan tepat sasaran seperti yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Kajian teori selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam sebuah pelatihan, yaitu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini tuh lebih dominan ke pelatih daripada peserta pelatihan. Jadi, pelatih akan menerangkan materi-materi yang ingin diterangkan dan peserta pelatihan hanya mendengarkan. Yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, pada metode diskusi kelompok ini, peserta pelatihan akan dibentuk secara kelompok, kelompok-kelompok kecil ataupun besar,
dan mereka akan mendiskusikan tentang materi yang telah disampaikan. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Jadi di sini pelatih akan memberikan materi-materinya, lalu peserta pelatihan dapat menanyakan tentang materi yang belum mereka paham. Yang keempat ada metode praktikum. Jadi di sini adalah metode yang lebih menekankan pada skill, jadi lebih ke praktik secara langsung. Yang terakhir ada metode pemecahan masalah. Jadi di sini pelatih akan memberikan masalah-masalah, lalu peserta pelatihan dapat memecahkan permasalahan yang telah diberikan oleh pelatih sebelumnya. Bab 3 metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang didapat secara langsung dari narasumber baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi, peneliti akan datang secara langsung ke kantor PPSDM Migas dan menanyakan terkait program pelatihan online di sana dengan cara wawancara dan pengamatan dengan cara observasi. Selanjutnya, tempat penelitian ini yaitu dilaksanakan di PPSDM Migas, tepatnya di kantor bagian diklat. Subjek penelitian terdiri dari peserta pelatihan, pegawai PPSDM bagian diklat, dan pelatih. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari wawancara seperti kata-kata dan tindakan informan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berupa informasi untuk melengkapi data primer, berupa sumber tertulis, foto, ataupun data statistik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan 4 langkah yaitu ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dalam observasi, jadi dalam penelitian ini, peneliti mengamati penerapan prosedur pelaksanaan pelatihan di PPSDM Migas. Lalu dalam wawancara, dalam pelatihan ini peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terlibat. Contohnya wawancara dengan pelatih, peserta pelatihan, maupun pegawai PPSDM. Yang ketiga ada dokumentasi. Nah, peneliti ini mempelajari latar belakang PPSDM, sejumlah hasil laporan KKL yang dilakukan oleh mahasiswa yang KKL di sana, serta tusi atau laporan akhir tahun program pelatihan di sana. Yang terakhir ada studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada uji keabsahan data. Dalam mendapatkan keabsahan data hasil penelitian, maka peneliti melakukan perpanjangan observasi serta melakukan pengamatan lebih detail untuk meningkatkan kepercayaan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi, peneliti akan datang lagi ke sana untuk mengecek apakah data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya valid atau tidak, dan apakah ada data-data tambahan yang akan digunakan untuk penyempurnaan penelitian ini. Yang terakhir ada teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini, yaitu ada pengumpulan data, penyajian data, serta simpulan atau verifikasi data. Sekian presentasi dan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata ataupun ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.